Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Oke, di video kali ini kita akan unboxing sebuah HP yang punya spek lumayan di harga 1,7 jutaan, yaitu punya kamera belakang 48 megapiksel, RAM gede 6 GB, ROM 128 GB dan lain-lain. Nah, di sini dari brand gede ya, yaitu si Oppo. Ini katanya kondisinya itu baru, tapi biasanya sih ya tipe-tipe seperti ini tuh refurbished. Jadi ngeri-ngeri sedap. Oke. Untuk penampakan boxnya seperti ini. Di bagian depan ada tulisan Oppo. Ini tipenya F11. Nah, ini ada gambar si HP-nya berwarna biru. Kemudian di bagian belakang ada keterangan spesifikasi singkat seperti kamera 48 megapiksel. Ini untuk kamera belakang. Terus baterainya 4020 mAh. Full flash charge 3.0. Layar 6,5 inch, resolusi Full HD+, Hyperboost. Ya, Oppo F11, RAM 6 GB, ROM 128 GB. Ini masih ada plastiknya. Oke, kita buka aja. Nah, di dalamnya yang pertama ada sebuah kotak tipis. Nah, ini biasanya sih silikon case, bener ya. Di sini ada silikon case, warnanya itu bening atau transparan. Terus ada buku panduan. Nah, di sini ada SIM tray injector. Kemudian di sini ada si HP-nya. Kita taruh dulu. Lanjut, ada kabel USB. Sayangnya ini masih micro USB, belum Type C. Dapat earphone. Main ya. Terus yang terakhir ada kepala charger. Dan di sini bobotnya itu lumayan berat, punya output 5 volt 4 ampere atau 20 watt. Ini lumayan berat bobotnya. Oke, ini kita rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya. Nah, di sini ada plastik yang menempel, kita lepas saja. Oke. Nah, ini sudah tertempel screen protector. Dan di bagian belakang ini juga ada plastik yang menempel, kita lepas aja. Asik. Oke, untuk bagian back covernya ini bahannya dari kaca apa plastik ya. Oke, di sini ada tulisan Oppo, design by Oppo. Nah, untuk housing kameranya ini dilingkari dengan aksen berwarna emas. Ini kelihatan cakep. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, terus di sisi atas ada secondary microphone, di sisi kiri ada slow SIM, dan juga tombol volume rocker. Kita lihat. Nah, untuk tipenya ini hybrid, SIM keduanya itu bergantian dengan micro SD. Ini kita langsung pasangkan kartu SIM, kira-kira masih dapat sinyal apa enggak. Lanjut, di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port micro USB, dan lubang untuk speaker. Bagian belakang seperti ini ya, tadi udah saya sebutin. Ada sensor media di jari, LED flash, dan dual kamera. Dan di bagian depan, di atas ini ada kamera depan, terus lubang untuk earpiece, dan sensor-sensor. Oke, ini langsung aja kita nyalakan. Oppo. Nah, sambil menunggu bootingnya selesai, saya install beberapa aplikasi tambahan dulu ya. Dan setting-setting, tunggu saya untuk kembali. Oke, balik lagi. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan layar utama dari Oppo F11. Untuk ruang hitam di sekeliling layarnya ini bisa dikatakan ya nggak begitu tebal ya, terutama di bagian dagunya ini. Karena di zaman sekarang itu masih banyak yang lebih tebal. Untuk ukurannya ini 6,53 inch, panelnya IPS, tapi IPS-nya di sini tuh bagus. Beda dengan HP IPS yang harganya itu murah. Oke, langsung kita coba aja untuk performa sensor media di jarinya. Mantap, di sini tuh asli ya, cepet banget, gegas banget. Asik. Oke, langsung kita cek aja ya di setelan, terus ke tentang ponsel. Nama perangkat Oppo F11, modelnya itu CPH1911. Versi ColorOS di versi 6.0.1. Versi Androidnya ini sayangnya masih 9 alias Pie. Octa-core, RAM-nya itu di sini terdeteksi 6 GB
dan untuk storage itu 128 GB. Nanti kita lihat apakah ini real, karena dulu itu saya pernah unboxing HP Oppo yang garansi distributor yang kondisinya itu refurbished. Itu ternyata softwarenya itu abal-abal, di tentang ponsel tertulisnya 6/128, tapi setelah cek lebih jauh itu ternyata RAM-nya 4/64. Oke, kita masuk ke sini, opsi pengembang, layanan yang sedang berjalan. Kita lihat apakah di sini benar ya. Ternyata benar ya, RAM-nya itu asli 6 GB, ini bebasnya masih 2,9 GB, sistemnya memakan 2,2 GB. Oh ya, untuk masalah sinyal ini aman ya, kalian bisa lihat sendiri sinyalnya 4G dan jelas ini bisa buat internetan. Oke, nah langsung kita masuk aja di aplikasi yang sudah saya install, device info HW. Oke, masuk ke SoC. Nah, di sini pakai MediaTek Helio P70 atau MT6771V. Octa-core yang terbagi dalam dua klaster, 2,1 GHz ini untuk yang Cortex A73 itu ada 4, dan 4 kali Cortex A53 itu clock speednya 1,99 GHz atau ya tepatnya itu 2 GHz. Fabrikasinya 12 nanometer dan pakai GPU Mali G72 MP3. Jadi kelasnya ini yaitu sekelas dengan MediaTek Helio G70, tapi untuk bagian GPU itu sedikit lebih kencang di MediaTek Helio G70. Terus ke screen, ini resolusinya 2340 x 1080 atau Full HD Plus. Refresh rate jelas ini masih 60 Hz ya, karena di zamannya itu jarang banget yang 90 Hz karena HP ini keluaran tahun 2019. Untuk penyimpanan, nah di sini juga kalian bisa lihat sendiri ya, RAM-nya itu 6 GB atau totalnya itu 5700 MB. Kalau yang abal-abal itu biasanya RAM 6 GB, totalnya sekitar 6000 MB lebih. Kalau ini real 5709 MB. Untuk storage dari 128 GB yang bisa kita pakai itu sekitar 106 GB. Oke, kamera untuk belakang ini sebenarnya itu 48 megapiksel, tapi di sini terdeteksi sebagai 16 megapiksel ya. Depannya ini akurat 16 megapiksel. Nah, untuk sensor 48 megapiksel pakai Samsung S5K GM1. Oke, ini sensor yang memang zaman dulu itu banyak banget digunakan. Baterai 4020 mAh dan fast charging-nya di sini tuh 20 watt. Sensor di sini, sensor gyroscope ada. Kita coba sensor gyroscope. Mantap ya, di sini itu asli hardware, bukan akal-akalan software. Oke, lanjut kita lihat untuk skor Antutu kira-kira dapat berapa. Helio P70 di zaman sekarang yang pakai Antutu benchmark versi 9.2.4. Nah, di sini tuh dapat skor di angka 215 ribuan dengan rincian skor CPU 72 ribuan dan GPU 30 ribuan. Nah, kalau yang asli RAM 6 GB seperti ini ya, bisa ngejalanin Antutu 3D versi standar. Kalau yang RAM 4 GB itu harus pakai Antutu 3D versi Lite. Oke. Skor yang ya kurang lebih itu mirip-mirip dengan Helio G70, tapi memang kalah di bagian GPU-nya. Terus untuk multi sentuh ini pasti 10 titik sentuhan ya, kalau udah 6 kayak gini. Nah, mantap, support hingga 10 titik sentuhan. Oke, langsung kita lihat aja di bagian kamera. Ini biasanya jadi salah satu kelebihan dari HP merek-merek Oppo, entah itu kamera depan dan belakang itu sama-sama bagus. Di sini ada mode video, bisa merekam hingga resolusi mentok di 1080p. Foto potret. Untuk kamera depan sama juga bisa merekam hingga resolusi Full HD 30 fps. Nah, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja ya sebagai berikut.
Oke, ini adalah hasil perekaman video dari kamera belakang Oppo F11 resolusi Full HD 30 fps. Nah, kalau kita lihat langsung di layar pas ngerekam kayak gini itu kerasa banget untuk goncangannya seperti nggak ada AIS, tapi ternyata setelah videonya jadi itu stabil banget. Jadi sebenarnya ada AIS, cuma di pengaturan itu nggak ada untuk menyalakan dan mematikan AIS. Sedangkan ini adalah hasil perekaman video dari kamera depannya, resolusi sama dengan kamera belakang yaitu Full HD 30 fps. Dan sayang banget nggak ada yang namanya AIS, jadi memang kerasa banget untuk goncangannya. Tapi kalau untuk kualitasnya sih di zaman sekarang masih terbilang bagus sih ya. Nah, Oppo itu terkenal untuk kamera depannya yang memang bagus-bagus. Kemudian kita coba untuk kualitas speakernya. Kita coba dengerin musik DJ aja ya. Ini semoga aja itu nggak kena copyright. Kalau kena copyright ini akan saya potong, saya cut videonya. Nah, meskipun di sini cuma punya satu speaker aja, tapi kualitasnya ini saya akui itu terbilang bagus ya, cukup bagus, nggak jelek, wajar. Merek sekelas Oppo tipe F11 yang zaman dulu memang bukan HP kelas menengah ke bawah, tapi kelas menengah ke atas. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini, nggak ada tes game sesuai judul. Ya, ini cuma sekedar coba-coba aja. 1,7 juta Oppo versi RAM 6/128. Ya, ini bukan garansi resmi ya, dan sangat beresiko. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.